biarkan. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap hancurkan pengkhianat bangsa. Siap mati demi Islam. Siap hancur demi Indonesia. Siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita niki sedaya pribumi. Tapi kita dianggap kelas bawah oleh Belanda dan klan sebelah yang bukan pribumi. Padahal kita pribumi, yang punya Indonesia ini kita. Yang memerdekakan Indonesia ini Mbah Puyut kula kali panjenengan, kiai-kiai pribumi, ulama-ulama Nusantara. Gak ada campur tangan orang lain. Kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, pejuang Indonesia. Mari kita berpikir cerdas. Mumpun gampang dibodoh-bodohi, digoblok-gobloki. Kita jadi santri yang cerdas, santri yang waras. Sing cerdas, sing waras. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Klan Mbak Alawi kini semakin kocar-kacir setelah nasabnya terbongkar oleh tesis Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani, dan kini ulama pribumi bersuara dan memberikan pencerahan kepada para warga Indonesia, terutama para mukibin yang masih terbelenggu oleh doktrin khurafat kabib-kabib yang ada di Indonesia. Di video kali ini kita akan mendengarkan beberapa pencerahan dari ulama pribumi. Seperti apa, kita simak videonya. Jadi ngapunten kula sanes Habib Pak nggih, sanes. Mungkin kula digarap kali Yesus adi ngene. Kalau kula ngomong Habib kula digarap ngene. Kula wau mlebet ngriki diceluk Habib kali panser. Waduh, kila okoi terus iku. Diceluk Habib kula. Kula sanjang kula sanes Habib terus iku. Kula tiyang Seladi, Mbah Buyut kula Seladi. Mbah Buyut kula Sidogiri. Kita niki sedaya pribumi. Tapi kita dianggap kelas bawah oleh Belanda dan klan sebelah yang bukan pribumi. Padahal kita pribumi, yang punya Indonesia ini kita. Yang memerdekakan Indonesia ini Mbah Puyut kula kali panjenengan, kiai-kiai pribumi, ulama-ulama Nusantara. Gak ada campur tangan orang lain. Mari kita berpikir cerdas. Mumpun gampang dibodoh-bodohi, digoblok-gobloki. Kita jadi santri yang cerdas, santri yang waras. Sing cerdas, sing waras. Berarti lek sing anu niku nggih boten waras. Wonten dawuh Kanjeng Nabi, likulli syai'in di'amatun wa di'amatul mar'i aqluhu. Setiap sesuatu itu punya tiang, dan tiang manusia adalah akalnya, kecerdasannya. Akal itu penting. Makanya gunakan akal ini. Jangan mau didoktrin-doktrin, jangan mau di framing, jangan mau digoblok-gobloki. Kita ini kelas tinggi, kita pribumi. Kita yang punya Indonesia ini, bukan mereka yang punya Indonesia. Mungkin apa nggih? Niki ketularan Yesus ati pun niki. Ketularan kula niki. Jadi Nelson Mandela ini memerangi politik apartheid. Dia tidak setuju dengan kasta kulit hitam di atas, kasta kulit putih di atas, kulit hitam ada di bawah. Ini Nelson Mandela nggak mau. Bahkan sampai di dalam memperjuangkan idealismenya, prinsipnya, Nelson Mandela sampai dipenjarakan. Gak masalah Pak. Tidak semua orang yang dipenjara itu salah. Tidak semua.
Kita baca sejarah. Ya, nabi-nabi itu banyak yang dipenjara. Gini nggih. Nabi Ibrahim pernah dipenjara oleh Raja Namrud. Nggih. Pernah dipenjara. Nabi Yusuf suwe ke penjara. Banyak. Atau kita tarik lagi ke bawah lagi. Imam mazhab kita yang 4 hanya 1 yang nggak pernah dipenjara. Imam Syafi'i. Kalau yang 3 pernah masuk penjara. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara karena memperjuangkan prinsip kebenaran. Makanya kita harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang hak itu hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Allah, nampakkan yang benar itu sebagai yang benar. Nampakkan yang hak itu sebagai yang hak dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, nampakkan kepada kami yang batil sebagai yang batil, yang salah sebagai yang salah. Beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Kalau semua takut, Pak, napa besok mboten wonten pertanyaan tentang akhirat. Iki kiai-kiai kali maling kabeh. Iki kok padha meneng kabeh. Kok padha jegideg kabeh. Nanti ilmune nang ndi? Kalau memang tidak setuju, sampean katakan, dalil sampean katakan. Oh, yang benar ini kelan sebelah ini benar nyambung kepada Kanjeng Nabi. Keluarkan kitabnya. Keluarkan. Kalau memang salah, ya katakan tidak nyambung. Ya katakan tidak nyambung. Apa besok kita nggak akan ditanyakan di akhirat? Siapa nih mau kitab? Sampai alim. Apa kok jegideg sampai? Kok meneng sampai? Apa umat ini? Makanya saya setuju dengan Gus Abu Ammar ini. Gus apa? Gus Adin ini. Berani mengatakan yang hak itu hak. Berani yang mengatakan yang batil-batil. Jadi seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Ya. Di dalam memperjuangkan yang hak. Walaupun Nelson Mandela Kristen, Katolik, Ortodok. Kristen, Pak. Nelson Mandela ini Kristen. Tapi perjuangannya luar biasa. Sampai akhirnya, kemudian sampai ditahan Nelson Mandela. Tapi setelah itu dia berhasil. Dan menjadi presiden pertama kulit hitam di Afrika Selatan. Dengan apa mereka? Nelson Mandela ini dengan apa? Dengan ilmu katanya. Sampai di kalangan akademik. Itu masyhur perkataan Nelson Mandela ini. Apa kata Nelson Mandela? Education is the most powerful. Education is the most powerful. Ilmu adalah senjata utama dan ampuh. Itu kata Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon. Pendidikan, ilmu adalah senjata utama dan yang ampuh. Jadi apa yang diperjuangkan Nelson Mandela juga apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan untuk orang Arab mengalahkan orang non Arab. Enggak, kalau hanya semata-mata karena rasnya, karena bangsanya. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang ajam, non Arab. Juga sebaliknya, tidak ada kelebihan bagi orang ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang kulit putih atas orang kulit hitam. Atau sebaliknya, tidak ada kelebihan bagi kulit hitam atas kulit putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Kecuali dengan prestasi, kecuali dengan ilmu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh almarhum sahibul haul, Kiai Haji Nur Salim dan Kiai Haji Jashim. Kalau niki teng Kiai Jashim, beliau sendiri yang ngomong ke saya dulu ketika saya sholat. Oh niki putuku. Oh niki putuku terus yang ngetahui. Aku mbek Kang Hanan, Kiai Abdul Hanan ini mbah saya. Aku mbek Kang Hanan kakang adik. Aku nyeluk ngakang. Tadi kasih sugenge kula beberapa kali sowan kepada beliau. Bahkan saya ingat saya pernah dikasih amalan Hizbul Khafi oleh beliau. Itu pernah diberikan ke saya Hizbul Khafi. Mungkin panjenengan sami nanti diparingi Hizbul Khafi ini kali beliau. Jadi oleh karena itu maka ada ungkapan kiai-kiai sepuh kita. Napa dawuh? Makanya bagi saya ilmu lebih utama daripada nasab. Kalau nasab sama-sama nasab nih sedaya nih insyaallah. Sami-sami nih. Cuma kan lek nasabe padha, keng nasibe gak padha. Mun candring metu mun pengaruh Pak, pangatero padha. Keng pengaruh saya tak padha. Mun pangatero padha, keng pengaruh saya tak padha. Lek nasabe padha. Padha satu buyut, tapi nasibe sing ora padha. Ini. Jadi bagi saya ilmu itu lebih utama daripada nasab. Ilmu lebih utama daripada harta kekayaan. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Estu. Bisa dibuktikan. Kalau kepengin takon teng sampean, sakniki misale mungkin dalu Pak nggih. Mungkin dalu malam Jumat. Wonten undangan teng jenengan. Omah kulon saking griyane jenengan wonten undangan pengajian. Omah wetan wonten undangan duman duit. Kira-kira sampean yang sing teng pundi? Jami padha Pak. Gak iso dinyanyi kabeh gak iso. Kudu milih salah satu. Ayo jujur, milih ndi sampean? Nang kulon apa ngetan?
Etan kan? Agak cocok kan ambil jawabannya. Terus ilmu lebih utama. Ternyata ngetan. Ngetan apa ngulon, Pak? Ngetan tetap ngetan. Dibolak-balik patut ngetan ya. Ketara wong kene iki berarti mata duitan kabeh iki. Doyan duit iki berarti. Ngapunten. Nah, jadi ilmu lebih utama daripada nasab. Contoh tadi, misalnya wonten kenduri kundangan, ya. Wonten Gus tapi goblok. Bodoh, ya. Wonten ustad nasabe kalah tapi alim. Kira-kira sing dikon ngomong niki sing pundi? Hah? Ustad sing alim nek Gus emas tapi bodoh, kate ngomong nopo? Nggih napa nggih? Niku fakta, Pak, realita niku. Nggih napa nggih? Nggih. Mesti ustad sing ora pati nasab niki sing dikon ngomong gitu. Makanya ilmu ini penting, Pak. Ini penting ilmu. Lan nopo putra putri kula panjenengan monggo dipondokkan. Kalau bisa dipondokkan. Di mana? Terserah panjenengan. Pasuruan niki nggene pondok nih. Pondok Katon niki nggene pondok. Pasuruan nggene pondok. Terserah panjenengan pun sing diremeni kali jenengan. Yang penting mondokkan anak-anak kita. Karena biar dapat ilmu dan biar dapat akhlak, ya. Dapat akhlakul karim. Tapi Pak, ada kula mirengaken dawuh Yai Suadi. Wong Indonesia ini terkenal akhlaki. Terkenal api, terkenal kiai-kiai ini terkenal tawadhu'i terkenal. Husnudzon ini terkenal. Tapi ada sisi negatif, Pak. Krono terlalu tawadhu, krono terlalu husnudzon digoblok-gobloki. Iki jarane keturunan Kanjeng Nabi. Nggih, Mbon. Wis percaya, nggih. Mboten diteliti. Niku sisi negatif dari terlalu tawadhu. Terlalu husnudzon. Tadi ada sisi negatifnya juga ternyata. Terlalu tawadhu, terlalu husnudzon. Akhirnya dibodoh-bodohi, digoroi. Digoroi gelem mawon. Dikoroi gelem waku. Di tubuhku mengalir darah Rasul. Kita percaya mau tanpa menteliti. Maka gunakan akal cerdas, gunakan akal waras. Akal cerdas, akal waras. Kira-kira terus wau sakit menurunkan rantai emas dari langit niku kebablasan wonten Mi'raj 70. Kate nggawa mbek. Terus kan ngedabrus niku kan. Ngedabrus bahkan kata ulama sapa sing ngaku-ngaku Mi'raj karena Mi'raj ini pangkatnya Nabi dan Rasul. Murtad ya. Lihat kitab Asy-Syifa. Silakan lihat kitab Asy-Syifa. Silakan lihat kitabnya Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Silakan lihat. Beliau memurtadkan orang yang mengatakan pernah Mi'raj, pernah ketemu Allah. Ini ku pangkatnya Nabi lan utusan nih. Lek golongan nih kita ndak mungkin, ndak bisa. Murtad nih gawe-gawe, goblok-goblok ini. Ngedabrus terus ya ini, ngedabrus. Jadi ilmu niku penting monggo putra putri kula kali panjenengan dimondokaken. Kula anak niki 6, Pak. Sedaya mondok, Pak. Sedaya mondok, anak kula 6. Sedaya mondok. Kula mboten sane cuma mengkontok teng sampeyan. Sampai terakhir anak kula wonten sing mondok teng Timur Tengah, nggih. Teng Timur Tengah. Saking senenge kula teng pondok, nggih. Saking senenge kula teng pondok kersane lek kula kali panjenengan mondokaken anak, mboten wonten rugine, Pak. Tidak ada ruginya. Biaya yang kita keluarkan itu akan bernilai pahala. Dan akan dilipat gandakan oleh Allah. Silakan baca surat Ali Imran. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat Ali Imran. Quran niku wonten 30 juz. Suratnya ada 114 surat. Ayatnya ada 6.666 ayat. Kalimatnya ada 75.450 kalimat. Hurufnya ada 1.025.000 huruf. Percaya, Pak? Percaya. Nggih, saya enggak percaya sampean. Lek sampean enggak percaya, gampang lek musuh kula. Itu ngende. Jadi itu Al-Qur'an dawuh firmane Gusti Allah. Allah dawuh, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum." Perumpamaan orang yang menginfakkan, membelanjakan harta kekayaannya fi sabilillah di jalan-jalan Allah. Kemudian saya buka tafsir kabir karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Itu beliau menafsirkan fi sabilillah itu adalah yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan untuk membela agama. Yang kedua min jami'i abwabil khair terus. Semua pintu-pintu kebaikan yang kita belanjakan untuk semua pintu-pintu kebaikan itu termasuk fi sabilillah. Jadi wonten ungkapan mengatakan begini. Orang itu lebih baik orang ini boleh mature gitu. Oh banyak gitu. Orang ini lebih bagus nompak dunya penting tompak dunya. Orang ini lebih bagus nompak dunya penting tompak dunya. Nompak dunya dari mana? Dunya yang ku ibadah. Dunya yang ku nyompang masjid, nyompang pondok, nyompang tempat-tempat syiar agama. Dunya yang ku haji, dunya yang ku umroh, dunya yang ku bantu fakir miskin, anak yatim.
Neka nyaman na nompak tun. Mau tompak tunnya derem, mau tompak tunnya. Gara-gara nyari tunnya kalau pai ibadah. Gara-gara nyari tunnya kalau pai Jumatan. Gara-gara nyari tunnya kalau pai si asolata. Neka nyaman tompak tun. Kayak orang neka lebih bagus nompak. Penting tompak tunnya. Mau kita jelas, jelas lebih dulu. Mobil tunnya apa benih? Tunnya apa benih? Kula tanya ke panjenengan. Kami nyaman nompak mobil, bane tompak mobil. Kami nyaman nompak mobil, di tompak mobil. Nyamanan nompak mobil. Sepeda motor, tunnya apa benih? Tunnya. Kami nyaman nompak sepeda motor, bane tompak sepeda motor. Kami nyaman nompak sepeda motor. Artinya nyamanan nompak tun. Penting tompak becak tunnya pak, tunnya. Kami nyaman nompak becak, biar tompak becak. Ini nyaman nompak becak lanyo. Mani tompak becak sakit kapi. Usaha becak. Bine. Ada apa dia? Bine, tunnya apa bine? Tunnya apa bine? Kalau tanya ke panjenengan, kami nyaman nompak bine, biar tompak bine. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adanya orang itu lebih bagus nompak dunia, penting tompak dunia. Ini keinginan. Jadi fisabilillah ini nompak dunia berarti. Dunia ini tompak. Dunia ini yang ibadah. Memontuk anak, abelenjai anak, ngerem anak. Ini ke fisabilillah. Bernilai pahala pak. Pas benar kun cuma nikah, bakal dilipat gandakan oleh Allah. Kama salihabatin. Seperti perumpamaan satu biji yang ditanam. Satu biji ini akan menumbuhkan 7 bulir. Masing-masing 7 bulir berisi 100 biji. Padahal saya tanam cuma satu. Tapi menghasilkan 700 biji. Setong bakal ibalis petong atos. Nyaman tak nyaman? Saya tak saya. Nilan pemontuk. Jadi tak heran pak. Menapi badan. Banyak saya matur ke dan kul. Semenjak dan kul memontuk anak. Ekonomi dan kul jan saya. Dan lancar. Kira kata jantina Allah nih. Jantina Allah. Jadi baik hasil atau tak hasil, anak saya pemontuk, ring tua tadi rogin. Tapi mau coba sekolah umum, sekoran pak, sekoran. Mau coba sekolah umum pak, salah tahu oleh ganjaran, pada keluar lah dari SMA atau S1, kurang ajar garing tuana. Dia tak buruk ilmu agama, tak buruk akhlak, mau dipontuk kenang, mungkin apa mungkin? Kurang ajar garing tua, rogi tak rogi. Panjenengan sebagai orang tua, rogi tak rogi. Rogi berapa kali nih? Rogi besar, pating keluar dari SMA atau kuliah S1, kurang ajar garing tua. Aduh, naudzubillahi min dzalik. Melan ngetan di akhlak, melan ngereng putra-putri kula panjenengan pengaji, mohon bisa pemunduk terserah panjenengan. Karena ilmu itu lebih utama daripada nasab, ilmu lebih utama daripada harta kekayaan. Saya itu sebisa ya tora kibatan kaula, orang lebih nabatan kaulanya on sepora, karena banyak kiai-kiai selain. Wallahu yuwaffiquna ila ma yuhibbu wa yarda, wallahu al-muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari ulama pribumi yang sudah mulai berani bersuara tentang kebenaran yang sudah dibelokkan oleh klan Ba'alawi. Semoga saja ini bisa mencerahkan kita semua dan menyadari bahwasanya mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.